Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita pada malam ini, hari Kamis 3 September 2020, di dalam program Sapaan Malam Sebaot. Dan sebelum kita memulai, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan malam ini kami mau pakai waktu sejenak untuk berada di sekitar firman-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus, ajari kami Tuhan, sehingga kami memperoleh pengertian dan juga kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah, dalam Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita pada malam ini adalah dari kitab Mazmur pasal 40, ayatnya yang kelima. Mazmur 40 ayat 5, firman Tuhan mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkisah ada seorang perwira yang mengajak istrinya untuk berlayar. Dan ketika sedang terjadi badai yang luar biasa dahsyat, si istri ketakutan, sangat cemas, sangat khawatir. Dan sang perwira tersebut berusaha untuk menenangkan hati istrinya. Namun tak berhasil. Lalu kemudian dipeganglah tangan suaminya itu atau sang perwira itu. Lalu mengatakan, "Kamu gak takut dengan kondisi sekarang?" Setelah mendengar pertanyaan itu, lalu si perwira mengambil pedang dan membuka pedang itu dari sarungnya atau mencabutnya. Dan sang suami bertanya, "Kamu gak takut sama saya? Saya lagi pegang pedang ini." Lalu istri menjawab, "Oh tentu saya gak takut. Karena saya tahu bahwa kamu mencintai saya. Saya percaya bahwa kamu sayang sama saya. Dan kamu tidak akan mencelakakan saya." Mendengar jawaban dari sang istri tersebut, tersenyumlah si perwira itu. Dan ia mengatakan, "Demikian juga saya. Saya tidak takut karena saya percaya. Saya percaya kepada Dia yang berkuasa atas badai ini, berkuasa atas air laut dan juga angin. Dan Ia pasti akan menjadi pihak atau pribadi yang menolong dan menopang saya. Oleh karena itu, kalau kamu bertanya, kamu tidak takut dengan badai ini? Saya tidak takut karena saya percaya kepada Allah saya, Tuhan yang saya imani." Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang mau digambarkan oleh Daud ketika ia berhadapan dengan berbagai musuhnya, berhadapan dengan pengkhianatan dari teman-temannya. Ia diperhadapkan dengan kenyataan yang pahit, kenyataan yang sebetulnya tidak mendukung dia. Namun ia tidak menaruh kepercayaan, harapan itu kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang mengerti apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Ia menyerahkan kepercayaan itu, dan disitulah ia bisa berkata dalam pembacaan kita, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan." Menaruh kepercayaan berarti bukan sekadar percaya, namun mempercayakan. Mempercayakan ini maknanya lebih dalam daripada sekadar percaya. Mempercayakan berarti seperti kita bersandar kepada sandaran kursi
kita mempercayakan beban tubuh kita kepada sandaran kursi, dan kita meyakini bahwa kita ketika menyandarkan diri kita, punggung kita tidak akan terjatuh. Itulah yang mau diajar kepada kita, ibu bapak saudara. Berbagai pergumulan, berbagai hal Tuhan izinkan kita alami. Mungkin ada sakit, mungkin ada derita, mungkin ada sengsara, mungkin ada tangis, ada duka. Bahkan saat ini kita berhadapan dengan pandemi karena COVID-19. Bagaimana dengan kepercayaan kita? Semua sektor kehidupan manusia dibuat harus berpikir ulang. Tidak sedikit rencana-rencana yang dibuat lalu gagal atau batal. Masa pandemi ini mau dibilang juga sama dengan saat kita menghadapi badai. Disinilah ibu bapak saudara, kita diundang melalui pembacaan kita saat ini. Kita mau bersandar kepada diri sendiri atau kita bersandar kepada Tuhan. Atau yang terjadi, kita percaya kepada Tuhan, namun tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita berpikir Tuhan tidak lagi mampu untuk menolong kita di tengah pergumulan kita. Karena kita seringkali mengukur kemampuan Tuhan sebatas dengan kemampuan manusia. Percayalah, Tuhan tidak pernah kehabisan jalan. Tuhan tidak pernah kehabisan solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Kasih Tuhan lebih besar dibanding semua pergumulan kita yang kita alami. Mari, percayalah kepada Tuhan. Yesus mengatakan, "Mari kamu yang letih dan lesu, datanglah kepadaku." Mungkin kita yang kurang mau datang kepada Tuhan. Mungkin ada ego yang masih kita pelihara. Mungkin ada khawatir yang masih ada pada kita. Mungkin ada sesuatu yang belum berdamai dengan diri kita, sehingga kita enggan datang kepada Tuhan. Malam ini, mari kita renungkan kembali tentang makna kehidupan kita. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera untuk kita, bukan rancangan kecelakaan. Itu harus menjadi bagian yang kita pegang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Sejenak kami boleh mendengar pembacaan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami, menuntun kami, tidak meninggalkan kami sendiri di tengah badai kehidupan yang kami alami. Ajar kami seperti Daud yang selalu mau berserah kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, sehingga kepercayaan itulah yang menuntun langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan mereka yang sakit Tuhan. Berkati yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah masing-masing. Berkati keluarga yang merawat, berkati tim medis yang merawat. Begitu juga kawan-kawan kami yang saat ini terinfeksi oleh virus corona ini Bapa. Engkau juga tolong mereka, berkati mereka. Kami sekalian yang mengikuti program ini Tuhan berkati, dimanapun kami berada. Sertai kehidupan kami. Jaga kami Tuhan. Jaga tubuh, jiwa dan roh kami. Supaya kami betul-betul berjalan seturut dengan maunya Tuhan. Berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, karir kami. Kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan juga tolong beri kami kesempatan sehingga kami boleh berkarya. Berkati keluarga kami, masa depan anak cucu kami Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami dengan semua pergumulannya yang ada. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, khususnya GPIB yang tersebar. Kami berdoa untuk majelis sinode
yang bekerja bersama jemaat-jemaat GPIB. Kami berdoa untuk jemaatmu di sini Bapa, Sebot Bogor. Tolong kami di dalam kami melakukan dan melaksanakan panggilan pengutusan kami. Dalam pelayanan, persekutuan, dan juga kesaksian, kami boleh Tuhan pakai untuk memberikan yang terbaik. Kami akan istirahat, kiranya Tuhan juga menyertai istirahat kami malam ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita hari ini. Kiranya kita boleh beristirahat dengan baik. Esok hari diberikan kesehatan, kekuatan, tenaga yang lebih lagi dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan menjadi berkat dimanapun kita ada. Tuhan Yesus sayang kita sekalian. Shalom.